Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Delia Florentina Maria Alves. Saya mahasiswa Undana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurusan Sosiologi, semester 1 kelas C, dengan NIM 21030084. Dalam video kali ini, saya akan mereview kembali buku dari mata kuliah pengantar ilmu politik dengan judul buku Dasar-Dasar Ilmu Politik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas harian yang kedua. Baik, di sini saya akan membahas berkaitan dengan bab yang keempat dari buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, yaitu demokrasi. Yang pertama, konsep mengenai demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara untuk berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan-perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dari prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila. Masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-ciri terdapat pelbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemenkan. Selain itu, Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan negara. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaannya belaka. Dan yang kedua, sistem konstitusional. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Berdasarkan dua istilah dan sistem konstitusi, maka demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemenkan ialah demokrasi konstitusional. Dan yang kedua, demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi. Maka dari itu, sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi atau constitutional government. Jadi, konstitusional sama dengan limited. Pada waktu demokrasi konstitusional muncul sebagai suatu program dan sistem politik yang konkret, yaitu pada abad ke-19, dianggap bahwa pembatasan atas kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dengan suatu konstitusi tertulis yang dengan tegas menjamin hak-hak asasi manusia dari warga negara. Di samping itu, kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkannya kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam tangan satu orang saja. Walaupun demokrasi baru pada akhir abad ke-19 mencapai wujud yang konkret, tetapi ia sebenarnya sudah mulai berkembang di Eropa Barat di abad ke-15. Yang berikutnya, sejarah perkembangan dari demokrasi sendiri. Pemerintahan dengan demokrasi telah dikembangkan sejak lama oleh orang Yunani kuno di kota Athena. Mereka mengumpulkan semua orang yang merupakan warga negara di satu area, tetapi tidak termasuk budak,
wanita, orang asing, dan anak-anak yang tidak mempunyai hak pilih. Majelis akan berbicara tentang jenis hukum apa yang diinginkan dan dipilih oleh warga negara. Demokrasi dalam bentuk purba pada umumnya dikait-kaitkan dengan ikhtiar bangsa Yunani dan Romawi kuno. Bangsa-bangsa yang dianggap sebagai pendiri peradaban dunia oleh para cendekiawan abad ke-18 yang mencoba memanfaatkan eksperimen-eksperimen demokrasi menjadi suatu pola dasar yang baru bagi masyarakat pasca organisasi politik pasca monarki. Dilihat dari sudut pandang perkembangan demokrasi abad pertengahan, menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu Magna Carta atau Piagam Besar. Magna Carta merupakan semi-kontrak antara beberapa bangsawan dan Raja John dari Inggris di mana untuk pertama kali seorang raja yang berkuasa mengikatkan diri untuk mengakui dan menjamin beberapa hak dari bawahnya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya. Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat kepada kesusastraan dan kebudayaan Yunani kuno selama abad. Aliran ini membelokkan perhatian yang tadinya semata-mata diarahkan kepada tulisan-tulisan keagamaan ke arah soal-soal keduniawian dan mengakibatkan timbulnya pandangan-pandangan yang baru. Dan yang berikutnya, demokrasi konstitusional abad ke-19 negara hukum klasik. Kekuasaan pemerintahan adalah dengan suatu konstitusi. Apakah ia bersifat naskah atau tak bersifat naskah? Undang-undang dasar itu menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara sedemikian sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme atau konstitusionalisme. Sedangkan yang menganut gagasan ini dinamakan constitutional state atau risk state. Menurut Charles J. Frederick, konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, gagasan mengenai perlunya pembatasan mendapat perumusan dari yuridis, ahli-ahli hukum Eropa Barat, konstitusional seperti Immanuel Kant dan Frederick Julius Stahl memakai istilah Rechtsstaat, sedangkan ahli Anglo-Saxon atau negara-negara maritim yang terletak di Eropa seperti AVDC memakai istilah Rule of the Law. 4 dasar Rechtsstaat menurut Stahl. Yang pertama, hak-hak manusia. Yang kedua, pemisahan dan pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. Di negara-negara Eropa kontinental biasanya disebut trias politika. Dan yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. Dan yang keempat, peradilan administrasi dalam perjanjian. Dan yang berikutnya, demokrasi kontinental abad ke-20, rule of the law yang dinamis. Pada abad ke-20, terutama sesudah Perang Dunia Kedua terjadi, perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain banyaknya kecaman terhadap akses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis, tersebarnya faham sosialisme, dan yang menginginkan pembagian kekayaan secara merata, serta kemenangan dari beberapa partai sosialis di Eropa, seperti di negara Swedia, Norwegia, dan pengaruh aliran ekonomi yang dipelopori oleh ahli ekonomi Inggris John Maynard Keynes. Sesuai dengan perubahan dalam jalan pikiran ini, perumusan yuridis mengenai negara hukum klasik seperti yang diajukan AVDC dan Immanuel Kant dalam abad ke-19 juga ditinjau kembali dan dirumuskan kembali sesuai dengan tuntutan abad ke-20.
terutama sesudah Perang Dunia Kedua. International Commission of Jurists, yang merupakan suatu organisasi ahli hukum internasional, dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965, sangat memperluas konsep mengenai rule of the law dan menekankan apa yang dinamakannya. Dikemukakan bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis. Yang pertama, pemilihan umum yang bebas. Yang kedua, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Dan yang ketiga, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi atau berposisi. Nilai yang dirumuskan oleh Henny B. Mayo. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Dan yang terakhir, perkembangan demokrasi di Asia, Pakistan, dan di Indonesia. Sesudah berakhirnya Perang Dunia Kedua, muncul beberapa negara di Asia dan di Afrika. Walaupun negara-negara baru itu banyak berbeda satu sama yang lain, baik mengenai kebudayaan, keadaan geografisnya, maupun perkembangan sejarahnya. Tetapi pada hakikatnya, semua negara itu menghadapi satu persoalan yang sama, yaitu bagaimana mengubah suatu masyarakat agraris yang banyak ciri-ciri tradisional, susunan masyarakat berlapis dari satu tingkat serta tingkat ekonominya rendah menjadi suatu negara yang modern yang tingkat ekonominya lebih tinggi sesuai dengan rising expectation dari rakyatnya. Ada baiknya kita teropong perkembangan di Pakistan, terutama masa demokrasi dasar, sebagai contoh dari suatu usaha untuk mengatasi krisis kepemimpinan dengan mengganti sistem parlementer dengan suatu sistem presidensial. Yang pertama, negara Pakistan. Ketika lahir pada tahun 1947, Pakistan terdiri atas dua bagian, Pakistan Barat dan Pakistan Timur, yang satu sama lain terikat karena persamaan agama, yaitu agama Islam. Pakistan Timur dalam bahasa dan kebudayaannya berorientasi kepada Bengal, sedangkan Pakistan Barat kepada Punjab. Hal ini terasa waktu menghadapi masalah penyusunan Undang-Undang Dasar baru pada tahun 1956. Setelah konstituante yang dilantik pada 1947 dibubarkan dan diganti oleh konstituante yang baru, suatu undang-undang dasar baru dapat diterima dengan baik. Karena itu, ia menganggap struktur itu perlu dirombak dan diganti dengan suatu sistem yang memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, syarat menurut Presiden Ayub Khan. Yang pertama, mudah dimengerti oleh rakyat yang buta huruf dan hidup di daerah yang di pedesaan. Yang kedua, menyusun pemerintah yang kokoh yang tidak diombang-ambingkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang ketiga, memberi kesempatan kepada semua rakyat, termasuk lapisan yang paling bawah, untuk secara aktif memikirkan serta memutuskan masalah sosial dan politik yang menyangkut daerahnya sendiri dan batas-batas kemampuannya. Yang kedua, negara Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut selama 20 tahun berdirinya Republik Indonesia. Ternyata masalah pokok yang kita hadapi ialah bagaimana dalam masyarakat yang beraneka-ragaman, pola budayanya mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi ke dalam 4 masa. Yang pertama, masa Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan 1959, masa demokrasi konstitusional. Sistem parlementer yang berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 dan 1950. Ternyata kurang cocok untuk Indonesia, meskipun dapat berjalan secara memuaskan dan beberapa negara Asia lain. Dan yang kedua, masa Republik Indonesia kedua pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1965, masa demokrasi terpimpin. Ciri-ciri periode ini ialah dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik.
Dan yang ketiga, masa Republik Indonesia ketiga pada tahun 1965 sampai dengan tahun 1998, masa demokrasi Pancasila. Landasan formal dari periode ini ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan-ketetapan MPRS dalam usaha untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar yang telah terjadi dalam masa demokrasi terpimpin, telah diadakan sejumlah tindakan korektif. Perkembangan lebih lanjut pada masa Republik Indonesia ketiga yang juga disebut sebagai Orde Baru yang menggantikan Orde Lama yang telah terjadi dalam masa demokrasi terpimpin telah diadakan, menunjukkan peranan presiden yang semakin besar. Dan yang terakhir, masa Republik Indonesia keempat dari tahun 1998 hingga sekarang ini ialah masa reformasi. Tumbangnya Orde Baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Pengalaman Orde Baru mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membawa kehancuran bagi negara dan penderitaan rakyat. Demikian hasil review saya. Sekian dan terima kasih.